Jadi film ini dimulai dengan seorang pria bernama Tae-sik yang baru saja keluar dari penjara. Di mana Tae-sik ini sudah 10 tahun lamanya mendekam di dalam penjara sekaligus liburan. Dan kini setelah terbebas, ia memutuskan untuk bertaubat dari masa lalunya yang kelam menjadi seorang pria yang baik dan berbudi pekerti. Hal ini pun terlihat dari penampilannya yang lumayan culun. Selain itu, ia juga menuliskan kegiatannya setelah terbebas kini di dalam sebuah buku catatan. Seperti saat dia memakan biskuit Oreo ini, dia akan mencoret catatan di bukunya tersebut. Tak lama kemudian Tae-sik sampai di sebuah rumah yang dulu ia tinggali bersama dengan ibunya. Di sini Tae-sik ini bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Hee-jun. Di mana Hee-jun ini ternyata tidak mengenali Tae-sik. Loh, kok bisa? Jadi begini, lanjut aja dulu. Dan ibu yang dia cari sedang tidak berada di rumah dan kemungkinan akan pulang nanti malam. Kemudian Hee-jun ini menyarankan Tae-sik untuk pergi ke tempat pemandian terlebih dahulu. 그럼 사우나 가서 한숨 자고 오던지. 어? 말씀하시는 건가요? Sesampainya di sana, Tae-sik pun kembali mencatat dan mencoret kegiatannya. Di sini, ketika Tae-sik sedang akan menyimpan bajunya, ternyata loker di tempat itu kini sudah modern dan dia kebingungan untuk membukanya. Hal itu pun membuatnya dimarahi oleh penjaga di pemandian tersebut karena mengira jika Tae-sik ini memainkan pintu loker. Mendengar hal itu, Tae-sik pun kemudian mencoba untuk meminta maaf. Namun karena lagi-lagi Tae-sik ini yang masih belum bisa membuka lokernya, membuat si penjaga menjadi kesal dan ingin memberi pelajaran kepadanya. Namun saat dia melihat tubuh Tae-sik yang dipenuhi dengan tato, si pria penjaga pemandian itu pun seketika langsung berubah baik. 아니 아저씨가 그렇게 돈 많아요? 아니 물어주고 죄송합니다. 죄송합니다. Scene kemudian berpindah ke sebuah jalan raya di mana di sana ada seorang wanita yang sedang disiksa oleh anak buah dari seorang tukang pukul di kota ini yang bernama Changwo dan Yangki. Namun polisi yang kebetulan ada di tempat itu dan juga menyaksikan kejadian tersebut bukannya menolong si wanita malang itu. Mereka malah bersikap tidak peduli dan lebih mementingkan makan malam mereka. 분명 큰 잘못했을 거예요. 밥 시간이야 밥 시간. Di sebuah tempat hiburan malam terlihat Changwo yang sedang memarahi anak buahnya yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Bahkan dia juga sampai menggigit kepala anak buahnya itu karena saking gemesnya. Tak lama kemudian terlihat Tae-sik yang datang ke tempat itu untuk mampir sebentar. Terlihat Tae-sik yang sangat dihargai oleh Changwo. Bahkan Changwo ini juga merasa ketakutan dengan Tae-sik. Diketahui jika ternyata Tae-sik ini dulunya adalah merupakan seorang gangster yang cukup ditakuti. Tae-sik juga bertemu dengan Yangki. Kemudian mereka sedikit mengobrol tentang kabar mereka. Sebelum Tae-sik pulang, Yangki mengatakan kalau Tae-sik butuh sesuatu jangan sungkan untuk menghubunginya. Namun itu hanyalah basa-basi dan bualan semata karena setelah itu Yangki ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik dari Tae-sik. 접가고 있네. 뭘 하든지 상관하지 말고. Kemudian Tae-sik kembali lagi ke rumah yang tadi dia tuju dan kini ibunya sudah berada di rumah. Ibunya Tae-sik ini bernama Sunflower dan ternyata Tae-sik ini hanyalah anak angkat dari si ibu. Namun meski begitu, ia tetap menyayangi Tae-sik seperti anak kandungnya sendiri. Lalu di sini Tae-sik meminta maaf atas semua kesalahannya dan masa lalunya dulu. Mendengar hal itu tentu namanya seorang ibu tetap akan memaafkan anaknya dan menerimanya kembali. Namun di sisi lain, Hee-jun tidak menyukai kehadiran dari Tae-sik di rumah ini. Bahkan Hee-jun juga bilang jika dia tidak akan menganggap Tae-sik sebagai seorang kakak. Jadi dulu Tae-sik ini dipenjara saat Hee-jun ini masih kecil. Jadi setelah 10 tahun berlalu dan kini bertemu, Hee-jun ini seperti tidak mengenali si Tae-sik ini cuy. Oke paham kan? Oke langsung lanjut. Dikarenakan penampilan Tae-sik ini yang begitu culun, Hee-jun menganggapnya sebagai seorang pria yang lemah dan hanya akan menambah beban mereka saja.
멍청한 건 불쌍한 게 아니라 나쁜 거야. 힘들어지니까. 알았냐? Saat Tae-sik akan tidur, ia berniat jika sekarang dia tidak akan membuat keributan, mabuk-mabukan, membunuh orang, dan membuat sedih ibunya lagi. 다시는 싸우지 않겠다. 다시는 울지 않겠다. Di keesokan harinya, seorang mafia yang berkedok sebagai DPR terlihat sedang mengubar janji-janji manis kepada para pegawai toko di pasar. Dia bernama Cho Pan-soo, bersama dengan tangan kanannya yang bernama Byung Jin. Kembali ke tempat Tae-sik yang sedang membuat surat laporan bebas bersyarat, di mana jika dia berbuat kriminal lagi, maka dia akan kembali ditahan. Dan ternyata polisi di kotanya ini tidak menyukai Tae-sik yang sudah bebas dan kembali hidup di kota ini. Karena ternyata si polisi ini merupakan korban bully Tae-sik saat masih sekolah dulu, dan mereka juga satu sekolah. Saat mereka berbincang, polisi itu menyarankan kepada Tae-sik agar pergi dari kota ini demi untuk kebaikannya. Akan tetapi Tae-sik menolaknya. Dia juga menambahkan jika kini dia ingin bertaubat dan menjadi orang baik. 나 조용히 살 거야. 한번 지켜봐 줘. Kemudian Tae-sik pergi ke sebuah klinik untuk menghapus tato di badannya. Namun, dokter di sana merasa tidak sanggup karena memang dia belum pernah menghapus tato sebanyak itu. Selain itu, Tae-sik juga membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk membayar jasa penghapusan tato di seluruh tubuhnya itu. Di sisi lain, ibunya Tae-sik yaitu Ibu Sur sedang menemui si gangster yang berkedok sebagai seorang DPR yaitu Pak Cho. Yang mana Ibu Sur ini bermaksud untuk menolak tawaran dari Pak Cho yaitu menjual restorannya kepada Pak Cho ini. Ibu Sur juga bilang jika dia tidak merasa takut dengan preman-preman suruhan Pak Cho ini jika kembali mengganggunya. Singkat cerita, kini Tae-sik sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel mobil. Di sisi lain, para polisi di kota itu yang mengetahui keberadaan Tae-sik mencoba untuk menggali dan mencari tahu tentang masa lalu Tae-sik. Di mana dari perbincangan mereka diketahui jika dulu saat di sekolah, Tae-sik ini adalah orang yang sangat brutal dan ditakuti. Diketahui jika 10 tahun yang lalu, kota ini dikuasai oleh seorang pria bernama Chong Yang. Namun karena kebrutalan Tae-sik, Chong Yang tidak mampu menjinakkannya, yang membuat kekuasaannya selalu terancam. Sedangkan Chang-woo dan Yong-ki adalah tangan kanan dari si Chong Yang. Hingga pada suatu hari saat Tae-sik sedang mabok, Chong Yang dan anak buahnya berencana menyerbu Tae-sik dan membunuhnya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Karena dari penyerbuan itu, seluruh anak buah Chong Yang dibantai habis. Bahkan Chong Yang pun harus tewas di tangan Tae-sik. Sedangkan Chang-woo dan Yong-ki yang juga berniat untuk membunuh Tae-sik hanya terlihat sangat ketakutan saat melihat bos mereka telah tewas di tangan Tae-sik. Kemudian setelah kejadian itu, Chang-woo dan Yong-ki mengambil alih kekuasaan dari Chong Yang dan bergabung dengan kelompok mafia lain yang dipimpin oleh Pak Cho. Sementara Tae-sik sendiri harus liburan di dalam penjara karena telah membunuh Chong Yang. Setelah Tae-sik pulang bekerja, lalu para polisi ini menginterogasi bosnya Tae-sik. Tapi di sini bosnya Tae-sik ini bilang jika dia menyukai Tae-sik. Selain karena orangnya yang rajin, Tae-sik juga sudah berubah menjadi orang yang baik. Di tempat lain, Tae-sik pergi ke tempat kuliahnya Hee-jun untuk mendaftar jurusan bahasa Inggris. Tak disangka, gurunya Hee-jun ternyata mengenali Tae-sik. Kemudian mereka berdua pun mengobrol. Dari perbincangan mereka diketahui jika wanita ini sudah menyukai Tae-sik sejak dulu. Bahkan saat Tae-sik masih di penjara, dia selalu berusaha untuk mengunjunginya. Namun Tae-sik ini merupakan seseorang yang nggak peka sama wanita, cuy. Jadi ya percuma aja. 나 꼭 한번 너 만나고 싶었어. 왜? 미안하단 말 하라고. 그게 다야? Saat Tae-sik habis jajan cilok bersama adiknya, tiba-tiba datang seorang preman yang menyukai adiknya dan langsung menendangnya. Karena si preman ini merasa cemburu dengan Hee-jun yang berduaan dengan Tae-sik.
Lalu Tae-sik dibawa ke sebuah gudang kosong dan dihajar habis-habisan. Namun meski begitu, Tae-sik ini memilih untuk tidak melawannya. Karena memang dia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan berkelahi dan membuat ibunya bersedih lagi. Sampai akhirnya baju yang dipakai Tae-sik ini sobek dan membuat tato di tubuhnya terlihat. 야, Hal itu pun seketika membuat para preman ini terdiam dan menghentikan pengeroyokan tersebut.